sahabat agro, perkenalkan nama saya Safa. Di sini saya sebagai digital agronomis dari PT Triberkat Agro. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang dengan beberapa petani ya, bukan hanya salah satu petani di daerah Magelang. Apa aja yang akan kita bicarakan nanti, ikuti terus sampai akhir. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Dengan Mas siapa? Mariono Naryo. Nario. Saya manggilnya Pak apa, Mas? Pak saja. Pak Mario Naryo, panggilannya Iya. siapa? Naryo. Pak Naryo Iya, ya, iya. Pak Naryo sebagai petani Kubis sama cabai. kubis sama cabai. Iya. Tapi yang di sini yang kubis ya, Pak ya? Iya. Oke, ini tepatnya di lokasinya mana, Pak? Di ini di Dusun Kenanggan, Desa Kapunan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Pakis ya, di Iya, daerah iya. Pakis ya. Berarti di sini yang kubis, yang cabainya di daerah Daerah Ngablak. Ngablak ya. Berarti sini Ngablak. Pakis, yang cabai di Ngablak. Ngablak. Terus udah berapa lama, Pak, jadi petani? Kurang lebih itu 10 tahun. Ini mohon maaf, ini usianya berapa, Pak? Sekarang sudah 39. 39, berarti dari 29 tahun ya mulai. Iya. Bisa diceritain nggak, Pak, awalnya jadi petani itu Oh ya. Awalnya itu saya cuman bekerja di ladang orang ya, ikutlah. ikut. ikut buruh, jadi buruh tani gitu. Terus sambil belajar ke di kebun orang ya, di yang punya itu majikan saya, sambil belajar. Terus majikan saya itu ngarahin supaya saya belajar jadi tani yang sebenarnya gitu. Yuk, saya punya lahan sedikit di Ngablak itu, saya kelola sendiri. Akhirnya saya bisa lama-kelamaan saya itu menikmati menjadi petani sendiri gitu di lahan sendiri. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya yang ikut Ya. jadi buruh, Ya. jadi buruh tani itu. Saya ngelola sendiri. Akhirnya saya tambah lahan itu di sini sama di atas. Nah, saya sampai sekarang itu alhamdulillah menjadi petani itu saya bisa sukses, bisa cita-cita saya itu bisa tercapai, bisa membangun rumah, bisa beli motor. Dari hasil pertanian itu. Awalnya berapa hektar, Pak? Nanti sampai Cuman sedikit kok, Mbak. Paling itu 1000 meter. Tadinya 1000 meter, sekarang sekitar 5000 meter. 5.000 meter itu udah dua lahan yang ini sama cabai, Iya, Pak? Oh iya. itu Ya, 5000 meter persegi. udah bisa bikin rumah dan lain-lain ya, Pak ya? Alhamdulillah sudah. Terus selama bertani nih, Pak, dari awal sampai sekarang tuh kendalanya apa aja, Pak? Atau ya bisa diceritain? Oh, kendala itu dari pertama itu harga itu pupuk, ada benih, terus yang kedua itu jenis pestisida, obat-obatan buat tanaman itu. Terus harga kalau kita mau jual panenannya itu Oh, gitu. sering anjlok, dan itu anjloknya itu nggak terencana gitu loh. Jadi kalau sekarang harga 1000, besok bisa harga 500, bisa harga 200 atau gimana gitu. Jadi keluhannya itu seperti itu. Jadi kadang kita bisa dapat harga yang bagus, tapi kadang juga harganya pas anjlok gitu, Nggak stabil gitu. nggak stabil ya. Tapi kalau harga pas naik ya alhamdulillah, mau beli apa itu bisa kesampaian, bisa tercapai gitu. Tapi kalau pas harga anjlok seperti sekarang ini, saat ini ya, pupuk naik, terus pestisida naik, terus harga benih naik, semua naik, sedangkan harga kita panen itu anjlok. Nah, kita itu pusing mau mengembalikan modalnya itu, Mbak. Itu pusing. Sedangkan harga bahan pokok naik. Kalau kita jual, harga kita turun. Jadi itulah kendala menjadi petani. Kalau misalkan ada gangguan hama gitu nggak, Pak, sampai nggak bisa panen gitu, Pernah, tapi nggak terlalu fatal. Jadi cuman ya kendala sedikit aja lah. Biasanya itu
Kalau pas cuaca ekstrim itu yang paling mengerikan. Soalnya ini Mbak ya, kalau cuaca ekstrim serangan dari bakteri, jamur, terus ada hamanya. Itulah yang paling susah dikendalikan itu. Pasalnya kalau jamur itu nggak bisa dikendalikan, tapi kalau hama itu walaupun sedikit bisa dikendalikan. Itu jadi itulah kendala itu saat cuaca ekstrim. Jadi nanti musim hujan terus ada panasnya gitu. Itulah yang membuat petani jadi stres. Nggak bisa dikontrol. Ya nggak bisa dikontrol. Kalau kita nggak pinter-pinter mencari benih yang bagus, yang unggul gitu, ya nantinya zong gitu. Iya, malah gampang terserang. Iya, gampang terserang penyakit baik itu jamur ataupun hama. Itulah. Tadi kan udah menyinggung tentang harga pupuk, harga pestisida, terus sama hasil-hasilnya juga. Itu ada tanggapan lain nggak Pak ya? Terkait kayak harga pupuknya naik, tapi harga hasilnya tuh malah nggak stabil gitu. Ya, kalau menurut saya Mbak, pupuk itu daripada disubsidi, mending tidak usah disubsidi, tapi ada. Tapi stoknya itu ada. Daripada subsidi tapi nggak ada, itu percuma Mbak. Percuma. Sekarang ini subsidi, sudah disubsidi, tapi nggak ada pupuknya. Langka gitu loh. Kan mending nggak usah disubsidi, tapi tersedia, stok itu ada gitu loh. Kalau petani sini begitu Mbak, prinsipnya harga naik nggak masalah. Tapi kebutuhan ini ada, stok itu cukup. Percuma kalau murah tapi nggak ada stoknya. Nggak ada stoknya. Ya itu percuma. Tuh. Terus sebagai salah satu petani di Indonesia nih Pak, ini ada nggak pesan-pesan buat petani yang lain Pak, dengan harga yang nggak stabil itu? Ya kalau pesan saya, kita tetap optimis lah, tetap optimis. Kenaikan atau penurunan harga itu petani itu sudah lumrah atau sudah biasa. Yang penting kita itu tetap optimis, mencari solusinya itu mencari benih yang lebih unggul, yang lebih bagus, dan jangan putus asa, karena petani itu adalah penyangga pangan Indonesia. Iya benar. Kan udah menyampaikan nih beberapa keluh kesahnya tadi terkait harga pupuk dan pestisida dan yang lainnya. Itu apa Pak harapan untuk pemerintah? Harapannya untuk pemerintah ya, sebagai petani itu saya cuman minta agar pemerintah itu tidak selalu mengimpor barang dari luar negeri, karena produk lokal itu sudah bagus kok. Walaupun tidak organik, tapi untuk pangan Indonesia itu tidak kekurangan lah. Stoknya untuk sayur ataupun buah-buahan itu tidak akan habis Indonesia. Kualitasnya juga nggak kalah. Iya, jadi pemerintah nggak usah impor lah. Kalau di dalam negeri ini ada banyak loh, nggak usah mengimpor. Kasihan petani-petani ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, demi kesejahteraan petani juga ya, diharapkan untuk pemerintah tuh mengurangi impor gitu. Jadi lebih nengok sedikit lah ya ke hasil-hasil petani di Indonesia sendiri. Cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih Pak Naryo sudah Sama-sama. menyampaikan dan bercerita tentang keluh kesahnya selama fenomena harganya ini naik turun. Terima kasih. Sama-sama. Oke sahabat agro, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Naryo. Itu tadi pendapatnya dari Pak Naryo ya. Terus buat teman-teman, buat sahabat agro yang setuju boleh komen nih di bawah di kolom komentar. Untuk yang nggak setuju boleh juga komen di bawah. Jadi bisa saling tahu pendapat yang lain. Oh ya sahabat agro, penasaran nggak sih sama pendapat dari petani-petani lain? Tunggu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang.